yang langkah pertama adalah benerin diri dulu. Itu untuk apa namanya, supaya layak ya, supaya layak, melayakkan diri supaya diketahui banyak orang, dikenal banyak orang. Karena orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan mudah bermanfaat bagi orang lain. Kuncinya adalah selesai dengan diri. Ada yang nanya bagaimana menghadapi ujian. Saya tidak menjawab bagaimana menghadapi ujian. Persepsi tentang hidupnya harus diubah dulu. Karena kalau hidup ini ujian, selesainya ujian kapan? Misalkan setelah meninggal, berarti apa? Ujian terus. Kalau saya membahasakan adalah lingkar pengaruh. Lingkar pengaruh kita tuh seberapa luas sih? Kalau pengaruhnya aja misalkan dalam keluarga aja nggak punya pengaruh, ya repot untuk jadi kaya raya. Lingkar pengaruh ini harus diperluas. Seberapa orang yang bisa dipengaruhi? 10 orang kah? 100 orang kah? 1000 orang kah? Atau 1 juta orang kah? Sama istri aja nggak kalah pengaruh. Nah, apalagi kan gitu. Apalagi di rumah. Makanya kemarin ada salah satu teman sahabatnya saya treatment juga. Ketika ada problem di rumah, saya kasih tips untuk beresin dulu. Karena kalau lingkar pengaruh di dalam rumahnya aja nggak clear, ya bukan berarti harus selalu jadi pemenang ya. Karena mengalah untuk menang itu juga ada gitu. Jadi itu clear dulu. Nah, lingkar pengaruh itu bagaimana awalnya memang supaya kita orang tuh tahu dulu, kenal gitu kan, kemudian sampai ke tahap suka dan sampai juga terhadap trust gitu ya. Nah, itu memang kita mulai dari kecil dulu. Termasuk saya ketika memberikan tips bagaimana supaya menambah circle orang kaya baru, kan pertanyaannya adalah bagaimana orang kaya mau berteman dengan saya gitu. Nah, artinya apa? Nyambung dengan ilmu vibrasi, diri dulu yang diberesin gitu loh. Kalau sudah menghilangkan kebiasaan ngeluh belum? Karena kalau ketemu orang yang lebih kaya terus di sana ngeluh, ya langsung nggak nyaman gitu. Bahkan kita tuh dilihat dari sisi orangnya itu, ini nggak nyaman untuk ketemu gitu. Dan saya sudah menemui loh beberapa orang yang memang selektif gitu. Bahkan ketika saya pun terlihatnya sedang ruwet dalam tanda kutip, dia diajak ngopi tidak mau gitu. Ketika saya sudah membaik, dia ngabarin kapan kita ngopi gitu ya. Itu mereka yang sudah paham betul tentang vibrasi, nggak mau turun ke bawah, itu sampai di level itu. Nah, makanya yang langkah pertama adalah benerin diri dulu. Itu untuk apa namanya, supaya layak ya, supaya layak, melayakkan diri supaya diketahui banyak orang, dikenal banyak orang. Karena kenal dan tahu ini beda. Ya artinya kalau tahu ya sekedar tahu, namanya Bimo tinggalnya di sini. Kalau kenal nih mengenal betul, gitu kan. Kalau sudah kenal kan nanti suka. Kalau sudah suka kan percaya. Nah, ketika lingkar pengaruh, lingkar percayanya ini sudah banyak, ketemu sama orang yang kaya tadi, itu bisa jadi langsung dapat tawaran project. Dan saya sering banget gitu. Ini ada investor nih garap kafe, ini ada ini. Itu karena apa? Sudah di lingkar pengaruhnya sudah besar. Mereka akan melihat track record kita. Seorang Bimo nih bisa mempengaruhi berapa banyak orang. Lingkar pengaruh diciptakan dari tadi, diketahui, kemudian dikenal, disukai, lalu dipercaya. Kalau sudah dipercaya berarti bisa memberikan dampak pengaruh. Pengaruh artinya ketika kita menyarankan sesuatu, orang itu melakukan, namanya pengaruh gitu. Jadi mulainya dari diri, diberesin dulu untuk nggak suka ngeluh, kemudian mulai bangun personal branding. Zaman sekarang nih, zamannya konten kreator, itu sangat penting banget yang namanya personal branding. Dulu saya bikin channel YouTube itu nggak pernah mikir bahwa saya akan di titik sekarang. Saya bikin konten di TikTok, dulu nggak mikir akan hasilnya di sekarang, tetapi terus melakukan saja. Nah, banyak orang gagal itu kan bukan karena gagal melakukan sesuatu, tapi berhenti di tengah jalan, dia balik arah lagi ke belakang. Berhenti di tengah jalan sebelum finish. Munculnya keajaiban. Iya, sebelum finishnya. Apakah finishnya keajaiban, apakah finishnya full income, dan lain sebagainya. Rata-rata mereka nggak bisa sampai, nggak bertahan di dalam proses. Gitu. Nah, kalau kita berbicara trust Bimo ya, ketika kita sudah dipercaya gitu, realitasnya meskipun produk kita kurang bagus pun orang akan beli. Betul. Ya, karena apa? Yang membawakan sudah dipercaya. Makanya adalah TikTok gitu kan, ada produk baru, tapi karena yang nge-live ini sudah dipercaya, orang beli. Itu yang dimaksud lingkar pengaruh. Nah, coba kalau yang percaya banyak orang, dia pengaruhnya banyak, ya nggak kaget kalau sehari
live omsetnya 15 miliar. Iya ya. Kemarin Kocun 20 miliar sehari. Kenapa? Dari awal orang nggak tahu jadi tahu, dari tahu jadi kenal Kocun siapa, jadi suka dan percaya. Kocun bilang produknya apa, ya orang beli. Handphone harga 7 juta loh. Dulu belanja online, itu transfer 100-200 ribu aja mikir. Sekarang handphone 7 juta. Bahkan kalau misalkan nih kita nyambungkan lagi, katanya nih, ini buat teman-teman yang usaha offline ya, silahkan diamati. Katanya penjualan handphone sedang sepi. Tapi coba lihatlah di TikTok, sehari bisa begitu elektronik. Kocun kan khusus elektronik, segitu loh. Daya beli masyarakat menurun. Coba lihat di TikTok, itu bisa menghasilkan segitu. Nah, jadi kalau dibilang pun sedang sepi, tolok ukurnya ini harus pas dulu. Itu jadi ketika hubungannya dengan percaya, orang percaya, pengaruhnya semakin besar. Ya memang kaya raya itu sudah tinggal menikmati. Mereferensi apa langsung, mereferensi apa, karena sudah trust. Kayak orang nih banyak trust ke Mas Indra gitu ya. Referensi apa, kan cepat ngambil. Iya benar. Nah tinggal diperbanyak aja jumlahnya yang percaya dengan Mas Indra berapa nih. Kalau sampai 1 juta orang yang percaya, ya sudah, rumusnya nyambung seperti itu. Oke. Saya biasanya ngomongnya begini, ini dari globalnya dulu ya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan mudah bermanfaat bagi orang lain. Kuncinya adalah selesai dengan diri. Bahkan ketika saya diminta ngisi di salah satu sekolah tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri siswa, itu materi saya agak unik. Jadi bukan materi tentang percaya diri itu bagaimana, tapi saya awali dulu dengan diri seperti apa yang harus dipercaya. Gitu. Jadi deskripsi tentang diri clear dulu. Nah teman-teman tuh mau jadi apa sih gitu, dirinya seperti apa sih gitu. Karena kadang kan orang masih bimbang dengan diri itu, masih aku tuh jadi gimana sih gitu loh. Nah, bahkan misalkan ditanya bakatmu apa, keahlianmu apa, passionmu apa, nah itu diklirkan dulu. Nah setelah itu clear, ketemu misalkan passion saya adalah di ngelawak, ya lakukan itu, kemudian buat orang itu trust apa adanya saja. Karena orang itu ketika nggak apa adanya, kelihatan kok orang itu sudah bisa jawab, kok ini sedang apa sih, ini cuma ngomong doang. Kalau dia memang memberikan sesuatu yang sudah dia lakukan. Nah, membuat orang percaya itu artinya kan sekata dalam tanda kutip apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia alami. Belajar itu dulu. Jadi ketemu dengan orang, dengan pasangan dan lain sebagainya. Kalau sudah terbiasa ngapusi ya nanti aura mancar kepercayaannya nggak keluar. Jadi orang ngomong, udah langsung ini loh. Orang-orang di level yang sudah tinggi itu melihatnya ngapusi kelihatan. Apalagi orang yang bisa baca gestur dan lain sebagainya, itu kelihatan sekali. Jadi belajar disiplin di hal kecil, karena untuk mencapai hal besar itu kita harus clear di hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Apalagi teman-teman yang misalkan bergerak di bidang penjualan, itu kan godaan terbesarnya adalah ngapusi. Nah coba lihat orang-orang yang penjualannya banyak gitu, bangun personal branding, dia apa adanya kok. Dia apa adanya. Jadi enggak yang produk ini bagus bisa begini tapi realnya enggak seperti itu. Nah Kocun bisa seperti itu, kenapa? Dia menjaga kepercayaan kecil. Produk dia yang sebelum dijual dipastikan bagus. Kemudian setelah itu kan orang jadi trustnya meningkat. Yang semakin percaya semakin banyak orang. Gitu. Tetapi jangan melihat langsung ke besarnya dulu ya. Langkah sederhananya dulu deh gitu. Dengan pasangan bagaimana, dengan anak bagaimana, dengan teman-teman bagaimana. Karena saya juga pernah dapat pembelajaran dari buku terapi berpikir positif ya. Jadi di otak itu semacam kayak ada otot, Mas. Kalau orang sudah terbiasa ngapusi, jadi otaknya itu otot ngapusi gitu ya. Itu kalau nggak ngapusi ada yang kurang, kayak sakau gitu. Itu harus diubah dulu gitu. Jadi, tenang aja, nanti perusahaan akan begini-begini kok, nanti bakalan ada ribut ini itu. Padahal itu belum ada gitu. Tapi saya dengerin sendiri itu, ada yang begitu tuh saya dengerin sendiri, tahu sendiri. Ini orang kalau udah ototnya ngapusi, maka nggak ngapusi itu ini. Jadi ketika dealan itu langsung aja dia nggak mudah untuk dipercaya orang. Bisa ada yang percaya, paling 1-2 itu pun nggak bertahan lama.